dan ternyata nilai timbal balik kepada pemirsa kita itu tidak penting untuk siapapun yang saya berikan pesannya ini, maka ingatlah bahwa karma itu akan selalu ada. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya dapat kiriman sebuah video dan diminta pendapatnya, dan saya pikir saya harus berbicara ini mengingat saya pernah, ya sebenarnya sekarang pun masih tapi sedang vakum, menjadi konten kreator misteri atau horor. Dan saya perlu untuk bicara ini sebagai sesama kreator ke kreator yang lain. Dan juga ada banyak pembelajaran yang mungkin kita bisa pelajari, karena ini pasti berkaitan dengan banyak hal dalam kehidupan kita, terutama di era informasi seperti sekarang ini. Jadi ada sebuah video yang menunjukkan dua orang konten kreator misteri yang berhenti di pinggir jalan tol, terus kemudian keluar dari mobilnya, yang tentu saja ini berbahaya, dan terus kemudian masuk lagi ke dalam menggunakan sebuah alat yang dinamakan spirit box. Mereka mengaku memanggil arwah Vanessa Angel, ya Vanessa Angel saja, bukan suaminya juga. Dan langsung sontak mendapat komentar yang tidak baik, mendapat juga hujatan dari masyarakat. Beberapa pekerja misteri seperti Wirang Birawa di sini angkat bicara, juga sahabat-sahabat dari almarhumah, dan akhirnya mereka men-take down konten tersebut dan meminta maaf. Tapi setelah mencari tahu, ternyata mereka ini tidak sendiri. Banyak konten kreator lain di YouTube ini yang mengaku memanggil arwah, jin korin dan sebagainya, dan ini konten yang saya tujukan untuk mereka. Di sini saya tidak akan menghakimi, menghujat, atau berkomentar yang menyudutkan mereka, karena ya saya pikir manusia berbuat salah, saya pun juga begitu. Nah, kecuali mereka mengulangi kesalahannya berulang kali. Jadi saya pikir ini adalah sebuah pesan persahabatan, friendly message for you. Dan untuk kalian semua yang menonton ini, mungkin saja kalian akan bisa mengambil banyak hal positif yang akan saya sampaikan, dan ini saya ambil dari kartu-kartu saya. Yang pertama kali, kartu The Seven of Swords yang menunjukkan kalau mereka ini nggak etis. Jadi kenapa tidak etis? Karena mereka melakukan eksploitasi. Kenapa eksploitasi? Karena mereka hanya memikirkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Contoh, eksploitasi hutan. Nah, jadi hutannya ditebang, kayunya diambil, mereka dapat untung terus ditinggal pergi. Ini terus kemudian menjadi banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Mereka tidak pikirkan. Mereka tidak memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Tidak melakukan penanaman ulang atau reboisasi, tidak memilih-milih apakah pohon yang mana dan sebagainya. Dan yang paling penting, tidak memberikan manfaat kepada banyak orang. Hanya kepentingan diri mereka sendiri. Jadi mohon dibedakan antara orang-orang yang memang akhirnya mengambil sebuah konten dan mencoba mencari sisi yang bisa dibagikan, terutama kepada orang yang memang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan biaya untuk menonton konten mereka. Saya pikir kalian semua ini berhak untuk mendapatkan sebuah konten positif yang akan membuat kalian mendapatkan nilai lebih dibandingkan sebelum kalian menonton konten apapun yang kalian tonton di YouTube channel ini. Sehingga tanpa adanya value di sini, saya pikir ini adalah sebuah tindakan yang tidak mengindahkan etika. Nah, berikutnya lagi yang saya lihat adalah timing di mana saat ini mereka sedang berduka. Dan bukan berarti membenarkan juga apa yang dilakukan, karena jelas yang dilakukan ini melanggar privasi mereka. Kenapa melanggar privasi? Karena mengaku memanggil arwah yang bersangkutan. Di luar, saya pribadi tidak percaya bahwa arwah orang yang sudah meninggal itu bisa dipanggil. Karena buat saya, seorang yang muslim, arwah orang yang meninggal itu ada di sebuah alam yang kita tidak akan mungkin bisa melakukan kontak apapun. Sehingga kalau bertanya kepada saya, apakah itu adalah benar atau tidak, saya pikir kalaupun ternyata itu benar, ya bukan arwah yang bersangkutan, karena orang yang sudah meninggal itu berbeda alam dan tidak akan bisa kita kontak. Tapi kalau ternyata kalian memiliki kepercayaan berbeda, ya monggo silahkan. Tetapi jelas di sini, satu, mengeksploitasi, kedua, dilakukan saat mereka sedang berduka, ya walaupun tidak menjustifikasi apa yang dilakukan. Ketiga, ini melanggar privasi tanpa meminta izin, mengaku mendatangkan arwah orang yang sudah meninggal kepada keluarga mereka. Dan saya pikir itu mereka lakukan tanpa mereka sadari. Mereka seperti melihat sebuah peluang, sebuah fenomena fear of missing out. Mumpung seperti ini, yuk kita bikin konten dengan balutan sesuatu yang memang sedang naik daun. Seperti kita ketahui bahwa selama 3 hari ini
trending di mana-mana. Ini adalah tentang kecelakaan yang merenggut Vanessa Angel dan suaminya. Dan ini adalah sesuatu yang harus dilihat dari kacamata yang positif, dan kita tidak malah akan menjadi korban dari eksploitasi berita yang diatasnamakan tragedi yang sangat menyedihkan ini. Dan kembali lagi, tentu saja kita pisahkan dari konten-konten yang memang seperti konten dari Master Deddy Corbuzier yang menginterview langsung Direktur Lalu Lintas Jawa Timur tentang kejadian yang sesungguhnya, juga beberapa konten yang memang ditujukan untuk sesuatu yang memberikan value kepada pemirsanya. Dan untuk kalian semua itu tadi, maka saya sarankan untuk segera men-take down videonya saat ini juga dan segera meminta maaf. Betul banget, segera di take down dan meminta maaf. Dan kenapa minta maaf di sini penting? Meminta maafnya ini pada keluarga korban, bukan hanya kepada para pemirsa yang sudah buang-buang tenaga, buang paket data untuk menonton kalian. Jadi di sini jelas minta maafnya kepada keluarga korban karena apa? Mereka adalah pihak yang akan bisa memenjarakan atau memperkarakan secara hukum apa yang kalian lakukan. Sehingga kalau saya pikir di sini, sebelum semuanya terlambat, segera minta maaflah kepada keluarga korban. Karena saat mereka tidak terima, mereka akan bisa menuntut keadilan dan kalian akan tetap harus menjalani semua konsekuensi dari apa yang dilakukan dalam kerangka hukum dan kacamata peradilan di Indonesia. Memang akhirnya yang saya lihat konten ini tadi, jadi mereka memiliki stage name, nama panggung ini Baks, BAKS 888 dan Ki Soleh Pet. Nah, dua YouTubers ini yang membuat konten tersebut memang sudah minta maaf, tapi satu permintaan maafnya ambigu karena juga dia mengatakan dia merasa menyesal karena kontennya ini dicuri dan diambil oleh orang lain, yang mana kalau sesuatu sudah diupload ke media sosial terus kemudian di-re-upload oleh orang lain, saya pikir ini bukan pencurian, tapi ini memang sesuatu resiko yang memang harus kita tanggung sebagai seorang konten kreator di era digital seperti sekarang ini. Dan kedua, gestur mereka ini seperti tidak menunjukkan ketulusan, terkesan menantang dan malah terkesan memang tidak tulus melakukan hal itu tadi. Dan saya pikir saran dari saya adalah untuk Baks 888 ini tadi membuka topengnya akan lebih baik, karena sebagai sesama manusia pasti akan lebih menerima permintaan maaf jika melihat wajah serta ketulusan kita. Dan kepada Ki Soleh Pet juga kayaknya sangat seram meminta maafnya seperti itu, sehingga kalau ternyata bisa, saran saya sih mendingan segera minta maaf kepada keluarga daripada nanti terjadi sesuatu yang akan diperkarakan oleh para keluarga yang tersinggung oleh apa yang kalian lakukan. Walaupun ini adalah satu hal yang sangat disesalkan ya, karena kalau melihat salah satu di antara mereka berdua ini, terutama yang Baks 888 ini, dia adalah seorang konten kreator senior yang sudah 4 tahun, bahkan lebih senior daripada saya. Sepertinya orang televisi mungkin kita pernah bertemu, inisialnya M. Jadi kalau saya pikir di sini dengan semua pengetahuan, semua wawasannya dia, seharusnya dia lebih selektif untuk bisa memilih, memilah, dan akhirnya mengupload konten yang dia rasa cocok dan baik dan tidak berbahaya seperti konten yang satu ini. Tapi kembali lagi, manusia letaknya salah. Saya pun pernah berbuat salah dan saya pernah meminta maaf, dan permasalahannya cuma minta maaf aja. Dan saya pikir dari sini seharusnya semuanya ini akan tidak menjadi lebih parah lagi dibandingkan kondisi yang sebelumnya. Dan kalau ditanya di sini, terus apakah salah jika ternyata kita melakukan sesuatu hal seperti itu? Ya jelas salah, karena kreativitas itu sebenarnya sangat luas. Pasti ada jalan yang lain untuk harus melakukan hal tersebut, maksudnya membuat konten yang berkaitan dengan peristiwa tragedi tersebut, tetapi tetap satu, memberikan value, kedua, tetap objektif, ketiga, tidak menyangkut pautkan kepada hal-hal yang sensitif seperti foto-foto kecelakaan, foto anak kecil di bawah umur, dan juga hal-hal yang lainnya, dan beberapa hal lain yang secara etika dan etis ini sebenarnya adalah sesuatu yang common sense. Jadi saya pikir di sini kreativitas itu banyak. Seperti saya kemarin membuat konten yang berkaitan dengan hal tersebut, dan saya mengaitkan tentang bagaimana kita harus lebih berhati-hati di jalan raya. Seperti konten yang dibuat oleh Fitra Eri dan juga
konten kreator lain yang menginspirasi. Sehingga sekali lagi, kreativitas itu tanpa batas, tidak harus melakukan hal semacam ini, dan saya pikir hal seperti pemanggilan arwah adalah sesuatu yang sensitif yang kalau menurut saya tidak etis jika dilakukan tanpa sepertujuan orang yang memang berkaitan dengan arwah yang mengaku dipanggil itu tadi. Sehingga harapannya memang para kreator ini bisa menemukan kreativitas untuk bisa mengolah sebuah berita dan memberikan value, karena kita harus tahu bahwa orang-orang yang menonton konten kita adalah orang yang memang meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk bisa menikmati apapun yang kita berikan. Dan untuk itu mereka deserve atau berhak mendapatkan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Dan yang akan saya sampaikan lagi di sini adalah sayang dengan nama baik kalian. Selama ini kalian membuat konten, membuat brand, membuat sebuah karya, beberapa karya malahan, ratusan bahkan untuk beberapa nama yang mungkin terlibat di sini. Saya melihat ini akan sangat ternodai jika ternyata hal tersebut terus dilakukan, dan kelihatan banget kalau kalian melakukan eksploitasi terhadap apapun yang saat ini sedang terjadi. Dan sangat disayangkan hal tersebut berbalut kesedihan yang mendalam. Maka jika ternyata hukum dan ternyata nilai timbal balik kepada pemirsa kita itu tidak penting untuk siapapun yang saya berikan pesannya ini, maka ingatlah bahwa karma itu akan selalu ada. Energi itu tidak diciptakan dan dimusnahkan. Jika kita melakukan sesuatu, maka sesuatu itu akan balik lagi kepada kita, dan tidak akan ada satu orang pun yang akan bisa menghentikannya. Sekali lagi, ini yang saya sampaikan, dan untuk kalian semua yang tidak setuju, sampaikan pesan kalian dengan santun, dengan etika yang baik, dan janganlah kita tersulut emosi sehingga kita malah akan seperti orang yang akan kita peringatkan tadi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.